Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen mata kuliah kepemimpinan serta teman sejawat kelas A yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang yang pertama, perbedaan manajer dan pemimpin. Dan yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan dalam masyarakat. Saya, Muhammad Alfi Syahril, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Baik, sebelumnya saya berasal dari kelompok 3. Saya akan perkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Andika Ferdiansyah Harahap. Dan yang kedua, ada Anggi Fulzi Nadia Sibuya. Yang ketiga, ada Ayu Eka Suci. Dan yang keempat tentunya ada saya sendiri, Muhammad Alfi Syahril. Dan yang kelima ada Sandriana Aisyah Putri. Dan yang keenam ada Tisaul Jannah. Baik, pada rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama ada pembukaan. Dan yang kedua ada penyajian materi. Dan yang ketiga ada penutupan. Baik, langsung saja kita mulai pada acara penyajian yang pertama, yaitu marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pengertian organisasi dan kepemimpinan. Organisasi adalah alat dari sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan pengertian organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin harus mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pegawai atau pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pendekatan perilaku, gaya, dan tipe-tipe kepemimpinan. Yang A, ada gaya kepemimpinan otoriter. Yang B, gaya pemimpin demokrasi. Yang C, gaya pemimpin bebas. Saya akan menjelaskan pendekatan situasional. Pendekatan situasional adalah kontingasi dasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan seseorang pemimpin selain ditentukan oleh sifat-sifat dan perilaku pemimpin juga dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam organisasi. Ada beberapa studi kepemimpinan yang didasarkan pada pendekatan ini, antara lain model kepemimpinan kontingensi Fiedler, teori kepemimpinan 3 dimensi, dan teori kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan kontingensi Fiedler, teori ini dikembangkan oleh Fiedler dan Chalmers. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang adalah tergantung pada interaksi antara kepribadian pemimpin dan situasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri gaya kepemimpinan. Dalam hal kebijakan, gaya otokratik ditentukan oleh pemimpin, gaya demokratik terjadi pada kelompok diskusi, dan gaya laissez-faire itu bebas. Dalam hal pembagian tugas, gaya otokratik dilakukan oleh pemimpin, gaya demokratik bebas memilih dan ditentukan oleh kelompok, dan gaya laissez-faire tidak ada partisipasi dari pemimpin. Selanjutnya dalam hal komunikasi, gaya otokratik satu arah ke bawah, gaya demokratik dua arah, dan gaya laissez-faire itu satu arah ke atas. Dan yang terakhir, yaitu dalam hal kepribadian, gaya otokratik memberikan pujian dan kecaman, gaya demokratik objektif, dan gaya laissez-faire itu hanya menentukan tujuan umum saja. Saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu ada formalisasi. Formalisasi itu mengacu kepada derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan.
Jadi, suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu sentralisasi. Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan untuk mengambil keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. Hubungan sentralisasi itu ada 4 desain keputusan, yaitu yang pertama, semakin tinggi spesialisasi kerja, maka semakin besar pula sentralisasinya. Yang kedua, semakin sedikit kewenangan yang didelegasikan, maka semakin besar pula sentralisasinya. Yang ketiga, semakin besar penggunaan departemen berdasarkan fungsi, maka semakin besar pula sentralisasinya. Dan yang terakhir, semakin luas rentang kendali, maka semakin besar pula sentralisasinya. Yang ketiga, kerumitan adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Baik, sekarang kita akan memasuki ke sesi 3, yaitu sesi penutupan. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sebagai moderator apabila ada kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.